Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Anjani. Saya adalah salah satu motivator yang sedang magang di unit Bimba AUEO daerah Bantul, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas di luar kelas hari ke-10. Pertanyaan-pertanyaan ini meliputi tema yang kurikulum baca kedua. Langsung saja pertanyaan bagian A yakni pertanyaan mengenai 4 HVK. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK? Kepanjangan dari 4 HVK yaitu 4 huruf vokal kembar. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HVK? 4 HVK adalah kata yang terdiri dari 4 huruf dengan suku kata yang sama ataupun kembar. Jadi pada tahap ini anak hanya diperdengarkan bunyinya saja, belum diperkenalkan bentuk huruf ataupun simbolnya. Lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK kepada anak? Jawabannya tidak ada syarat khusus karena di atas 4 HVK tidak ada garis tebal. Kemudian lanjut pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk ke dalam 4 HVK. Contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK ini ada mama, kemudian papa, bobo, dede, mimi, dan susu. Ada juga gigi, kemudian kuku. Lanjut pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Tujuan utamanya yaitu agar motivator dan anak senang ataupun menikmati dalam proses bermain sambil belajar tentang 4 HVK. Kemudian tujuan khususnya itu agar anak bisa membunyikan kata 4 HVK secara benar. Lanjut ke pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Caranya dengan cara bernyanyi, yaitu bernyanyi lagu Labimba, kemudian bisa juga dengan bercerita, berdialog, dan berbahasa Bimba. Lanjut pertanyaan yang ke-7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu dilihat dari ekspresi anak, apakah anak menikmati ataupun senang dalam bermain sambil belajar 4 HVK. Kemudian evaluasi tujuan khususnya yaitu jika anak mampu menirukan atau menyebutkan kata 4 HVK secara benar, maka bisa disebut itu berhasil. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Tahap selanjutnya setelah 4 HVK yakni ada 4 HVS dan D4 HVK. Lanjut ke pertanyaan bagian B, pertanyaan seputar tentang 4 HVS. Langsung saja pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVS? Kepanjangan dari 4 HVS adalah 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HVS? 4 HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja. Pertanyaan yang ketiga, yakni apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syarat sebelum mengenalkan 4 HVS itu adalah anak telah mengerti ataupun menguasai 4 HVK. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk ke dalam 4 HVK. Contoh kata 4 HVK itu ada buku, kemudian kuda, sapu, sapi, kado, bola, baca, meja, dan banyak lainnya. Lanjut pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Tujuan utamanya dari HVS sama seperti 4 HVK, yakni agar
motivator dan anak senang ataupun menikmati kegiatan bermain sambil belajar 4HVS. Sedangkan tujuan khususnya yakni agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf, konsonan dan vokal yang suku katanya berbeda. Pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan 4HVS. Cara motivator mengenalkan 4HVS itu dengan cara perdengarkan huruf verbal dengan pengulangan 3 kali sambil diiramakan. Kemudian bisa juga dengan berdialog menggunakan bahasa bimba dan bisa juga dengan bercerita, dongeng, permainan, serta bernyanyi. Lanjut pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari 4HVS? Cara motivator untuk mengevaluasi tujuan utama 4HVS yaitu dilihat dari reaksi anak. Ketika dilihat dari reaksi anak, apakah anak senang, kemudian tertarik, bermain sambil belajar 4HVS. Sedangkan evaluasi tujuan khususnya yakni dengan cara ketika anak mendengar kata baru, jika anak mendengar kata baru kemudian mereka bisa menirukan, membunyikan kata 4HVS dengan benar dan antusias, berarti tujuan khususnya sudah tercapai. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4HVS? Tahap selanjutnya setelah 4HVS ada 5HVS. Lanjut pertanyaan bagian C, yakni pertanyaan seputar tentang 5HVS. Langsung saja pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari 5HVS? Panjangan dari 5HVS yakni 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 5HVS? 5HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf dan hanya diperdengarkan saja. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 5HVS? Syarat sebelum mengenalkan HVS kepada anak, anak harus menguasai atau memahami 4HVS-nya terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk ke dalam 5HVS. Contoh kata yang termasuk ke dalam 5HVS ini ada mobil, kemudian makan, minum, motor, kemudian kupas, dan kucing. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5HVS ini? Tujuan utama dari 5HVS tentunya agar anak dan motivator senang, menikmati, tertarik pada kegiatan bermain sambil belajar 5HVS. Kemudian tujuan khususnya yakni agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola K-V-K. Lanjut pertanyaan yang ke-6, yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan 5HVS. Cara motivator mengenalkan 5HVS tentunya dengan cara bernyanyi, kemudian berdialog, bercerita, berdongeng, dan melakukan permainan. Lanjut pertanyaan yang ke-7, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5HVS? Tentunya dengan cara motivator memverbalkan satu kata yang belum pernah didengar oleh anak. Kemudian perhatikan apakah anak mampu menjawabnya atau tidak. Jika anaknya mampu menjawab dengan benar, maka tujuannya tercapai. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 5HVS? Tahap selanjutnya setelah 5HVS yakni ada D5HVS. Lanjut saja ke pertanyaan bagian C, yakni seputar tentang
4 HKS. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HKS? 4 HKS adalah kepanjangan dari 4 huruf kalimat sederhana. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HKS? 4 HKS yakni terdiri dari 3 kata dan setiap katanya terdiri dari 4 huruf. Nah, jadi anak diajak bermain verbal menyebutkan kalimat secara sederhana. Contohnya seperti saya suka roti. Itu kan ada 3 kalimat, saya suka roti. Dalam satu kata ada 4 huruf. Saya, SAYA. Seperti itu. Kemudian lanjut pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syarat sebelum mengenalkan 4 HVS kepada anak, anak harus memahami atau mengerti dulu tentang 4 HVS-nya. Kemudian pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk ke dalam 4 HKS. Contohnya yakni saya suka roti, kemudian mama, papa, bobo, dan mama beli susu. Lanjut pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS ini? Tujuan utama dari 4 HKS tentunya yaitu agar anak dan motivator senang, menikmati, tertarik dengan kegiatan bermain sambil belajar 4 HKS ini. Kemudian tujuan khususnya yakni agar anak mampu menggabungkan beberapa kata menjadi kalimat secara lisan. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Cara motivator memperkenalkan 4 HKS dengan bernyanyi, kemudian berdialog, bermain, bercerita, dan berdongeng. Dan pertanyaan yang terakhir yakni pertanyaan nomor 7, yaitu apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Tahap selanjutnya setelah 4 HKS ada tahap awal simbol, di mana yang paling utama itu adalah HS, A, I, U, E, O. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.